Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 61. Kau. Milana memandang bengong, sebentar memandang Bun Beng, kemudian memandang Kang In yang juga bercaping bundar dan yang sudah lari terus kini hanya dikejar Kui Hong seorang. Milana, kekasihku. Aku Bun Beng, lupakah kau? Apa yang telah terjadi, Milana? Bun Beng mendekat dan memeluk dengan kaget dan heran melihat kekasihnya itu tidak mengenalnya. Des! Sebuah pukulan tangan kanan Milana mengenai dada Bun Beng. Darah itu serta-merta memukul begitu mendengar nama Bun Beng. Mengapa, Milana? Bun Beng terjengkang. Biarpun secara otomatis sinkangnya sudah melindungi dada ketika pukulan tiba, namun karena pukulan itu tidak tersangka-sangka, ditambah lagi hatinya yang remuk melihat kekasihnya seperti tidak mengenalnya, bahkan membenci dan memukulnya, Bun Beng terpukul dan sejenak memandang nanar. Memang Milana masih dipengaruhi obat perampas ingatan. Gadis ini sendiri bingung ketika di depannya ada Bun Beng, lagi padahal Bun Beng sedang dikejar. Maka tanpa banyak cakap lagi dia menghantam orang yang mengaku Bun Beng ini. Baginya, yang teringat hanyalah bahwa nama Gak Bun Beng adalah nama yang dibencinya, karena orang itu telah mengkhianati cintanya. Setelah memukul, Milana berlari lagi mengejar Bun Beng pertama yang sudah meloncat ke atas sebuah perahu dan mendayung perahu ke tengah lautan. Kui Hong juga sudah mendorong perahu kecil. Melihat ini, Milana meloncat jauh dan bagaikan seekor burung walet dia sudah tiba di atas perahu Kui Hong yang sudah mulai meluncur itu. Melihat Milana, Kui Hong berkata, Milana, kau kembalilah. Dia itu Bun Beng kekasihmu, sedangkan yang di depan itu. Tutup mulut dan mari kita kejar jahanam Gak Bun Beng itu. Akan tetapi, Milana. Yap, kabarnya diculik orang. Aku tidak sudi bicara lagi tentang urusanmu. Kau mencintanya, bukan? Aku tidak peduli biar kau 1000 kali mencinta Bun Beng. Milana. Aku tidak apa-apa dengan Bun Beng. Milana memandang dengan penuh kemarahan. Apa kau kira mataku ini sudah buta? Kau mau menyangkal bahwa kau berzina dengan laki-laki di depan itu? Dia menuding ke arah perahu yang ditumpangi Kang In. Kui Hong terisak, duduk di perahu dan menangis. Apa yang harus dijawabnya? Tak mungkin dia menyangkal. Agaknya Milana sudah melihat sendiri ketika dia bermain cinta dengan Kang In di Pondok Kuning, Kang In yang disangkanya Bun Beng. Kata-kata Milana menghancurkan hatinya dan betapapun keras watak gadis ini, karena merasa betapa dia telah terperosok ke jurang kehinaan, dia menangis terisak-isak. Milana juga menjatuhkan diri duduk di atas langkan perahu di depan Kui Hong. Gadis itu adalah murid ayahnya. Diam Kui Hong. Kini mulai samar-samar dia mengingat bahwa ayahnya memang mempunyai seorang keponakan yang menjadi muridnya sendiri. Dan Bun Beng yang mengaku cinta kepadanya, yang juga dicintanya itu, di depan matanya sendiri telah berzina dengan gadis ini. Hal ini menusuk perasaannya dan Milana juga menangis. Dua orang gadis itu menangis, membiarkan perahu mereka digerak-gerakkan ombak. Kemudian keduanya teringat akan Kang In atau yang disangka Bun Beng oleh Milana, maka mereka lalu tanpa bercakap-cakap lagi mendayung perahu dan mengembangkan layar, melakukan pengejaran kepada perahu Kang In yang sudah amat jauh, tinggal menjadi titik hitam di depan itu. Sementara itu, Bun Beng yang merasa terheran-heran menyaksikan sikap Milana, tidak melakukan pengejaran karena dia melihat Milana sudah bersama Kui Hong, tidak perlu dikhawatirkan sama sekali menghadapi Kang In. Buktinya Kang In telah melarikan diri dikejar dua orang darah itu. Kalau dia mengejar Milana, tentu akan timbul salah sangka yang makin besar. Biarlah dia akan menyelidikinya kelak apa yang menyebabkan Milana marah-marah dan memukulnya seperti itu setelah tadinya darah itu seolah-olah tidak mengenalnya lagi. Tiba-tiba muncul beberapa belas orang yang mukanya beraneka warna dan langsung mereka itu mengeroyoknya dengan pelbagai senjata di tangan mereka. Bun Beng mengenal mereka sebagai para penghuni Pulau Neraka yang dipimpin oleh dua orang tokoh yang dikenalnya pula karena dua orang itu dahulu pernah dijumpai dan bahkan dikalahkannya, ketika mereka mengacau di Tian Liong Pang dan dia menyamar sebagai ketua Tian Liong Pang. Dua orang yang memimpin 18 sisa anak buah Pulau Neraka itu bukan lain adalah Kong Tu Tek yang kepalanya gundul dan mukanya merah muda, pendek dan gendut.
Orang kedua adalah Cisong yang juga gendut akan tetapi tinggi besar, juga mukanya merah muda. Melihat dia diserbu dan dikeroyok, Bun Beng meloncat jauh tinggi melampaui kepala mereka yang berada di belakangnya, kemudian turun ke atas tanah sambil berseru. Tahan senjata! Aku datang bukan sebagai musuh. Kami mengenalmu. Engkau adalah Gak Bun Beng, musuh besar Tuan Muda Wan Keng In. Wan Kongcu sudah memesan bahwa jika bertemu dengan engkau, kami harus membunuhmu, kata Kong Tu Tek si kepala gundul. Teman-temannya sudah mengurung Bun Beng lagi dengan sikap mengancam. Bun Beng mengangkat tangan ke atas dan berkata nyaring. Kalian ini apakah tidak dapat membedakan kawan atau lawan? Aku datang untuk menemui Wan Keng In dan Nona Milana, bukan sebagai musuh karena Wan Keng In sekarang telah menjadi anggota keluarga Pulau Es. Kulihat mereka tadi berkejaran, apakah sesungguhnya yang terjadi di pulau ini? Tidak perlu banyak bicara. Kawan-kawan, serbu. Kong Tu Tek dan Cisong sudah menerjang maju memelopori teman-temannya dan begitu maju keduanya telah menggunakan pukulan-pukulan maut mereka. Kong Tu Tek si gendut pendek gundul ini adalah seorang ahli pukulan beracun yang dilakukannya dengan tubuh merendah seperti berjongkok, perutnya mengeluarkan bunyi kokok dan mulutnya mengeluarkan uap hitam ketika dia memukul ke arah perut Bun Beng. Pemuda ini sudah mengenal ilmu si gundul ini, akan tetapi dia diam saja tidak mengelak atau menangkis. Hanya ketika pukulan mengenai perutnya, dia mengerahkan sinkangnya. Cap! Tangan beracun itu memasuki perut, tersedot sampai sebatas pergelangan tangan dan tidak dapat dicabut kembali. Kong Tu Tek memekik kesakitan karena selain tangannya terasa panas sekali, juga hawa beracun itu seperti tertolak dan menyerang dirinya sendiri melalui lengannya yang tersedot ke dalam perut pemuda itu. Hait! Cisong memekik dan tubuhnya sudah mencelat ke depan, seperti terbang dia mengirim sebuah tendangan ke arah kepala Bun Beng. Tentu saja pemuda ini tidak membiarkan kepalanya ditendang, dan dengan tangan kiri dia menampar, mengenai tulang kering betis kaki yang menendang. Krek! Tubuh Cisong terpelanting dan dia mengaduh-aduh karena tulang kering kakinya patah. Pada saat itu, tubuh Kong Tu Tek terpental ke belakang. Kiranya Bun Beng telah melepaskan tangan yang disedot perutnya tadi sambil menendang. Kong Tu Tek terbanting dekat Cisong dan dia pun mengaduh-aduh karena lengannya seperti dibakar dan dalam keadaan lumpuh. Para anak buah Pulau Neraka terkejut dan marah melihat betapa dua orang pemimpin mereka roboh. Mereka adalah orang-orang yang tak mengenal takut, maka sambil berteriak-teriak mereka lari menyerbu. Pada saat itu terdengar teriakan-teriakan melengking, sedemikian hebat teriak yang mengandung kaikang kuat sekali itu sehingga belasan orang Pulau Neraka itu bergelimpangan dan seperti lumpuh sesaat karena getaran suara itu. Bun Beng sendiri cepat mengerahkan sinkangnya karena lengkingan dahsyat itu benar-benar luar biasa sekali. Dia tidak lagi mempedulikan para anak buah Pulau Neraka dan cepat dia melompat dan lari ke arah suara melengking yang luar biasa tadi. Ketika dia tiba di tengah pulau, dan tiba di tempat dari mana suara lengkingan dahsyat tadi terdengar, dia berdiri terpukau di tempatnya dan tidak bergerak memandang peristiwa hebat yang sedang berlangsung di depan. Ternyata bahwa kakek pendek yang sakti, yang telah menurunkan ilmu bersama-sama pendekar super sakti kepadanya, yaitu kakek Butek Xiao Jin yang berkali-kali telah menolongnya, sedang bertanding melawan seorang kakek yang lebih tua dan yang mengerikan sekali, seperti seorang mayat hidup, namun yang kesaktiannya tak kalah oleh si kakek pendek yang sinting. Dan memang pertandingan antara kakak beradik seperguruan itu hebat bukan main. Selama ini, mereka tidak pernah bentrok, karena biarpun keduanya adalah datuk-datuk Pulau Neraka, namun keduanya mempunyai kesenangan yang berbeda. Butek Xiao Jin adalah seorang petualang dan perantau, jarang berada di Pulau Neraka, sedangkan Cui Beng Koai Ong adalah seorang yang suka bertapa, terutama bertapa di bawah tanah-tanah kuburan bersama kerangka dan mayat-mayat. Dengan cara masing-masing, keduanya menambah ilmu mereka sehingga tidak lumrah manusia lagi. Mereka memang saling tidak menyukai, akan tetapi karena keduanya tahu bahwa masing-masing memiliki kepandaian hebat, mereka saling merasa segan untuk bentrok, apalagi karena mereka masih saudara seperguruan. Baru setelah Cui Beng Koai Ong mengambil Wan Keng In sebagai murid, timbul pertentangan dalam batin mereka. Butek Xiao Jin juga melakukan perbuatan tandingan, mengambil Kui Hong sebagai murid pula. Bahkan lebih dari itu, dia berkenan menurunkan ilmu sinkangnya tenaga inti bumi kepada Gak Bun Beng. Padahal hal-hal itu merupakan pantangan bagi datuk-datuk Pulau Neraka itu.
Puncak pertentangan itu terjadi ketika Butek Xiaojin melihat suhengnya itu hendak membunuh Kui Hong, maka dia muncul dan melawan. Andai kata Kui Hong terbunuh dalam pertandingan melawan Wan Keng In umpamanya, kiranya kakek pendek ini tidak akan mau turut campur. Pertandingan antara mereka memang hebat dan menyeramkan. Tadi mereka bertempur menggunakan ilmu silat masing-masing, saling serang dengan gerakan cepat sehingga bayangan mereka menjadi satu, sukar dibedakan lagi. Namun, sampai 100 jurus belum juga ada yang dapat menang. Keduanya menjadi penasaran dan mengeluarkan pekik melengking dahsyat untuk mempengaruhi lawan, pekik yang saking hebatnya sampai membuat para anak buah Pulau Neraka terguling dan yang menarik perhatian Bun Beng tadi. Setelah mengeluarkan pekik itu, kini keduanya berdiri tak berpindah dari tempat mereka dan kalau ditonton oleh yang tidak mengerti tentu akan membuat orang tertawa geli. Kedua orang kakek itu berdiri saling berhadapan dalam jarak 3 meter, dan mereka itu menggerak-gerakkan kedua tangan dengan gerakan memukul dan menangkis. Padahal tangan mereka itu saling berjauhan dan tanpa ditangkis pun pukulan itu tidak akan mengenai badan. Akan tetapi, Bun Beng yang melihatnya menjadi kagum dan juga terkejut karena pukulan-pukulan jarak jauh mereka itu sedemikian hebatnya sehingga angin pukulannya sampai terasa oleh dia yang berdiri agak jauh. Tentu saja Bun Beng tidak berani melerai atau mencampuri, hanya menonton dengan hati penuh ketegangan. Kini tampak kakek mayat hidup itu memukul dengan kedua lengan didorongkan ke depan dengan dahsyat sekali. Butek Xiaojin juga mendorongkan kedua lengannya ke depan, menyambut serangan suhengnya itu. Bun Beng seperti merasa tergetar dan tahu betapa di saat itu, dua tenaga raksasa mujizat yang amat kuat saling bertemu di udara, di antara kedua orang kakek itu. Tampak betapa keduanya agak tergetar dan bergoyang-goyang tubuh mereka. Kedua lengan mereka tetap dilonjorkan saling dorong dan tubuh mereka tidak bergerak. Perlahan-lahan tampak uap mengepul dari kepala kedua kakek itu, dan dengan hati kaget Bun Beng melihat betapa muka Butek Xiaojin penuh dengan peluh yang besar-besar menetes turun, akan tetapi wajah kakek pendek ini tetap berseri, mulutnya tersenyum. Adapun kakek mayat hidup itu wajahnya keruh dan penuh kemarahan, akan tetapi tidak tampak peluh di mukanya walaupun uap yang mengepul dari kepalanya sama tebalnya dengan uap yang mengepul dari kepala sutenya. Pertandingan mengadu tenaga sakti ini benar-benar amat menegangkan hati Bun Beng sendiri sehingga tanpa disadarinya, tubuhnya juga mengeluarkan banyak keringat. Dia tidak mempedulikan Kong Tutek dan Chi Song bersama teman-teman mereka yang sudah tiba di situ pula. Mereka itu sebagai ahli-ahli silat tahu apa artinya keadaan kedua orang kakek itu, dan mereka memandang dengan hati tegang, tidak bergerak bahkan ada yang menahan napas. Bun Beng yang sudah memiliki sinkang tinggi, dapat menduga bahwa kakek pendek itu terdesak hebat, napasnya sudah mulai memburu dan agaknya akan kalah dalam pertandingan ini. Akan tetapi, si mayat hidup itu pun harus mengerahkan segenap tenaganya dan andai kata kakek cebol itu roboh, agaknya si mayat hidup pun tidak akan terhindar dari luka dalam yang parah. Maka dia menjadi makin tegang. Dia tidak berani mencampuri, apalagi karena dalam keadaan seperti itu, kalau dia mencampuri, selain berbahaya bagi dirinya sendiri, juga berbahaya bagi kedua orang kakek itu. Sedikit saja perhatian mereka teralih, mereka bisa tewas seketika terpukul oleh getaran hawa sakti yang bukan main dahsyatnya. Tiba-tiba kakek yang seperti mayat hidup itu mengeluarkan suara menggereng dari perutnya dan darah merah menyembur keluar dari mulut. Akan tetapi pengerahan tenaga terakhir ini membuat Butek Xiaojin tak mampu bertahan lagi dan dia roboh terjengkang. Si kakek mayat hidup mengeluarkan suara ketawa aneh, kemudian tubuhnya meloncat ke atas, kedua kakinya meluncur turun menginjak ke arah tubuh sutenya. Butek Xiaojin juga mengeluarkan suara ketawa, kelihatan tangannya bergerak menghantam, menyambut kaki yang menginjaknya. Keduanya memekik hebat dan roboh terbanting, dada Butek Xiaojin pecah oleh injakan kaki kiri sedangkan kaki kanan Cui Beng Koai Ong hancur oleh pukulan sutenya. Hehe. Mampus kau, Sute. Hehe. Aug. Cui Beng Koai Ong terkekeh dan menuding ke arah sutenya. Haha. Suheng. Kau yang melayat atau aku yang melayat, nih? Butek Xiaojin juga tertawa sambil menuding ke arah suhengnya. Cui Beng Koai Ong tertawa lagi lalu terkulai dan seperti juga sutenya, kakek ini tewas seketika. Kakek mayat hidup itu telah memiliki kekebalan yang luar biasa, akan tetapi kelemahannya adalah pada telapak kakinya, maka begitu kakinya dipukul hancur, nyawanya melayang.
Kakak beradik seperguruan yang keduanya memiliki kesaktian tidak lumrah manusia itu ternyata tewas dalam pertandingan antara mereka sendiri, sebuah pertandingan yang menggetarkan jantung Bun Beng. Pemuda itu meloncat dekat, sekali pandang saja dia maklum bahwa keduanya telah tewas. Dia berlutut dekat mayat Butek Xiaojin, mengheningkan cipta sebentar sebagai penghormatan terakhir, kemudian dia bangkit berdiri memutar tubuh lalu pergi dari situ. Anak buah Pulau Neraka hendak menyerbunya, akan tetapi dia membentak. Mau apa lagi kalian? Lebih baik urus jenazah kedua orang kakek ini. Sikap dan ucapan yang nyaring itu membuat mereka ragu-ragu, apalagi karena kedua orang pemimpin mereka, Kong Tutek dan Chisong, sudah tidak mampu bertanding lagi. Mereka hanya dapat memandang kepergian Bun Beng seperti sekumpulan serigala yang berniat mengeroyok akan tetapi ditindih rasa jerih. Perahu yang ditumpangi Milana dan Kui Hong tidak mampu mengejar perahuan Kang In sehingga akhirnya mereka itu tertinggal jauh. Ketika kedua orang darah ini mencapai tepi pantai dan mendarat, Kang In sudah tidak tampak lagi. Milana, dengarlah kata-kataku baik-baik. Entah apa yang telah terjadi denganmu, agaknya engkau masih belum menguasai ingatanmu, engkau masih belum sadar. Orang yang kita kejar tadi bukanlah Gak Bun Beng. Dia adalah Wan Kang In. Manusia jahat yang harus kita bunuh. Bohong. Aku tahu bahwa engkau mencinta Bun Beng, dan aku melihat dengan mata sendiri bahwa kau telah. Milana, aku sama sekali tidak melakukan sesuatu dengan Bun Beng. Ketahuilah, kau dan Gak Bun Beng telah dijodohkan, dan kini ayahmu minta agar engkau suka kembali ke Pulau Es bersama Bun Beng. Kui Hong, tak perlu engkau membujuk aku dengan segala kebohonganmu. Coba jawab. Apa engkau mencinta Wan Kang In? Tidak. Aku akan bunuh keparat jahanam itu. Nah, engkau membenci Kang In, dan engkau mencinta Bun Beng. Sekarang katakan, dengan siapa engkau di dalam pondok itu? Dengan. Kui Hong bingung dan gugup sekali. Maklumlah dia bahwa dia telah masuk perangkap. Kalau dia menjawab bahwa laki-laki dengan siapa dia bermain cinta di dalam pondok itu adalah Kang In, tentu hal ini berlawanan dengan pengakuannya bahwa dia membenci Kang In dan akan membunuhnya. Tentu saja Milana yang ingatannya belum pulih itu menyangka bahwa laki-laki itu Gak Bun Beng. Sudahlah, Kui Hong, aku sudah melihatnya sendiri, tidak perlu kau membohong lagi. Engkau mencinta Bun Beng, bahkan engkau telah menyerahkan dirimu kepadanya, aku tidak peduli lagi. Milana hendak membalikkan tubuh, akan tetapi Kui Hong memegang lengannya dan membujuk. Milana, apapun yang terjadi, marilah kita ke Pulau Es. Biar nanti ayahmu yang memutuskan segalanya. Engkau masih belum sadar. Milana merenggutkan lengannya terlepas dari pegangan Kui Hong. Cukup. Aku tidak sudi lagi bicara denganmu, perempuan tak tahu malu. Milana lalu melompat dan pergi meninggalkan Kui Hong. Kui Hong menjatuhkan diri berlutut di atas pasir pantai, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Menangis. Berdebah kau, Wan Kang In. Aku bersumpah, takkan berhenti sebelum membunuhmu. Dia bangkit berdiri dan melangkah dengan terhuyung ke depan, seluruh tubuh terasa lemas karena batin yang tertekan kedukaan. Milana juga lari secepatnya dengan air mata bercucuran. Hatinya remuk rendam mengingat akan hubungan cinta kasihnya yang hancur. Perlakuan Bun Beng terhadap dirinya di Pulau Neraka, ketika pemuda yang menjadi pujaan hatinya itu hendak merayunya dan mengajaknya bermain cinta, masih dapat dimaafkannya biarpun hal itu mengecewakan hatinya. Masih dapat dimaafkan karena mungkin saking rindu dan cintanya, pemuda itu tidak dapat menahan gairah hatinya yang dikuasai nafsu berahinya pada waktu itu. Akan tetapi, melihat Bun Beng berzina dengan Giam Kui Hong, bagaimana dia dapat memaafkannya? Apalagi mendengar dari mulut Kui Hong bahwa dia dijodohkan ayahnya dengan Bun Beng. Siapa sudi menjadi istri seorang laki-laki mata keranjang seperti itu? Beberapa hari kemudian setelah melakukan perjalanan tanpa tujuan, perlahan-lahan ingatan Milana kembali karena pengaruh obat beracun itu sedikit demi sedikit lenyap setelah dia terbebas dari Pulau Neraka dan tidak diberi racun setiap hari seperti biasa. Karena kembalinya ingatannya itu sedikit demi sedikit, Milana tidak merasa akan hal ini. Dia hanya mulai teringat akan keadaan dahulu satu demi satu, ingat akan kaisar yang menjadi kakeknya di kota raja, akan semua orang yang dikenalnya. Semua ingatannya pulih, hanya satu hal yang tidak semestinya, yaitu tentang Bun Beng. Bun Beng sekarang bukanlah Bun Beng dahulu lagi, sekarang menjadi seorang laki-laki yang dibencinya.
Karena ini, dia tidak mau kembali ke Pulau Es. Dia mendengar dari Kui Hong bahwa dia dijodohkan dengan Bun Beng oleh ayah bundanya, dan dia tidak akan mau menerimanya. Kalau dia kembali ke Pulau Es, tentu akan terjadi hal yang tidak menyenangkan karena urusan itu. Maka dia mengambil keputusan untuk pergi ke kota raja, menghadap kakeknya dan tinggal di istana sebagai putri kaisar yang hidup mulia dan terhormat. Dan dia akan mencoba untuk melupakan Bun Beng. Pada suatu siang selagi Milana berjalan cepat melalui pegunungan di sebelah utara kota raja, tiba-tiba muncul belasan orang laki-laki yang rambutnya digelung ke atas. Mereka itu kelihatan bersikap gagah dan tidak kasar. Akan tetapi jelas bahwa mereka sengaja menghadang di jalan dan pemimpin mereka, seorang laki-laki tinggi kurus berjenggot dan berkumis tipis, mengangkat tangan ke atas menyuruh darah itu berhenti. Nona harap berhenti dulu. Milana mengerutkan alisnya dan dia bertanya. Kalian ini siapa dan mau apa menghadang orang lewat? Si tinggi kurus menjawab. Kami adalah orang-orang Tionggipang, perkumpulan orang jujur dan berbudi, yang mengharapkan sumbangan dari semua orang lewat di sini. Maka harap Nona sudi meninggalkan sekedar sumbangan sebelum Nona melanjutkan perjalanan. Milana marah sekali. Kalian perampok? Orang itu menggeleng kepala dan para anak buahnya bersikap tidak senang dengan sebutan itu. Kami sama sekali bukan perampok, bahkan kami pembasmi para perampok yang tadinya banyak berkeliaran di tempat ini mengganggu orang-orang lewat. Akan tetapi perkumpulan kami membutuhkan biaya-biaya dan dari siapa lagi kalau tidak dari sumbangan para dermawan yang lewat? Nona seorang wanita muda melakukan perjalanan seorang diri, tentu Nona seorang Kang Ou dan sudah maklum akan hal ini. Maka harap Nona tidak bersikap pelit. Kami tanggung bahwa dari sini sampai kota raja, tidak akan ada seorang pun perampok yang berani mengganggumu, Nona. Tentu saja Milana mengerti dan mengenal perkumpulan seperti itu. Dia adalah putri bekas ketua Tian Liongpang, tentu saja tahu akan segala peristiwa dunia Kang Ou. Perkumpulan seperti mereka yang menamakan diri Tionggipang ini adalah perkumpulan yang biasa diajak dengan perampok-perampok halus. Mereka sebetulnya adalah orang-orang gagah yang bersatu untuk menghadapi dunia hitam para perampok, maling dan lain-lain. Akan tetapi karena mereka itu tidak mempunyai penghasilan tetap dan perkumpulan mereka tentu saja membutuhkan biaya, maka mereka mengambil cara ini untuk menutup kebutuhan mereka yang bersahaja, yaitu dengan jalan, memungut sumbangan dari para orang lewat di daerah yang telah mereka bersihkan itu. Akan tetapi pada waktu itu, hati dan pikiran Milana sedang dilanda kekecewaan dan kemarahan karena Bun Beng, maka menghadapi hal yang biasanya akan dianggap wajar dan dihadapinya dengan penuh pengertian itu, kini menimbulkan kemarahannya. Bilang saja perampok, pakai memutar-mutar omongan segala. Kalau kalian minta sumbangan kepadaku, aku hanya membawa kaki tanganku yang bisa membagi pukulan dan tendangan. Entah kalian mau atau tidak menerima sumbangan ini. 12 orang itu adalah laki-laki gagah, tentu saja mereka menjadi marah sekali mendengar ucapan gadis ini yang amat merendahkan mereka. Betapapun juga, mereka merasa segan untuk turun tangan mengeroyok seorang wanita muda, dan hanya pimpinan mereka yang tinggi kurus itu melangkah maju, matanya terbelalak marah ketika dia membentak. Bocah perempuan sombong. Mungkin kau memiliki sedikit kepandaian silat. Akan tetapi hal itu amat tidak baik bagimu, membuatmu sombong sekali mengira di dunia ini tidak ada yang dapat melawanmu. Kalau memang engkau hanya bisa memberi pukulan dan tendangan, biarlah aku menerima sumbanganmu itu. Kalau begitu, terimalah ini. Milana yang sedang risau hatinya itu segera menerjang maju dan mengirim pukulan-pukulan dengan kecepatan luar biasa. Biarpun si laki-laki tinggi kurus itu berusaha menangkis dan mengelak, namun dia bukanlah lawan Dara yang memiliki ilmu silat tinggi itu dan pukulan bertubi-tubi dari Milana yang membuatnya terdesak tak mampu membalas serangan, akhirnya mengenai sasaran, pundaknya tertampar dan laki-laki itu terpelanting. Melihat ini kawan-kawannya terkejut, penasaran dan marah sekali. Tanpa dikomando lagi mereka menyerbu, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang menggunakan senjata karena niat mereka hanya untuk menangkap gadis galak itu dan menghadapkannya kepada ketua mereka. Melihat ini, Milana mengamuk, akan tetapi dia pun mengerti bahwa pengeroyoknya itu bukanlah orang-orang jahat kejam karena mereka itu tidak ada yang menggunakan senjata. Maka dia pun hanya memukul dan menendang dengan tenaga terbatas agar tidak kesalahan tangan membunuh mereka. Para pengeroyok itu terkejut sekali ketika mendapat kenyataan betapa lihainya gadis muda itu. Beberapa orang yang maju lebih dulu terpelanting ke kanan kiri dan mengaduh-aduh,
ada yang patah tulang lengan atau kakinya. Pada saat itu Milana melihat munculnya rombongan orang yang jumlahnya lebih banyak lagi, datang berlari-larian ke tempat itu. Hatinya menjadi gemas, dan dia sudah siap untuk mengamuk dan merobohkan mereka semua. Tiba-tiba beberapa orang di antara rombongan yang baru datang itu berseru. Berhenti semua. Dia adalah Nona Milana, putri ketua Tian Liongpang. Mendengar seruan ini, para pengeroyok terkejut dan mundur. Milana juga berhenti mengamuk dan memandang mereka yang baru datang itu. Di antara orang-orang ini dia mengenal beberapa orang anggota Tian Liongpang. 5 orang ini lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Milana sambil berkata, harap Nona suka memaafkan kami dan teman-teman kami, karena tidak tahu maka berani bersikap kurang ajar kepada Nona. Apa artinya ini? Kenapa kalian menjadi anggota gerombolan ini? Tanya Milana dengan alis berkerut. Harap Nona tidak salah duga. Perkumpulan Tionggipang bukanlah gerombolan perampok. Dan perkumpulan ini didirikan oleh Bok Toan Kok Pangcu, ketua. Hai. Sai Chulomo. Marilah Nona, kuantar menjumpai Pangcu. Ceritanya panjang dan sebaiknya Nona mendengar dari Pangcu sendiri. Berdebar jantung Milana. Semua pembantu ibunya telah tewas ketika Tian Liongpang diserbu kaki tangan Koksu. Kiranya Sai Chulomo dapat menyelamatkan diri dan sekarang kakek ini selain masih hidup, juga telah menjadi ketua sebuah perkumpulan. Dia mengangguk lalu mengikuti rombongan itu memasuki hutan, dipandang penuh kagum oleh anggota-anggota perkumpulan Tionggipang yang bukan bekas anggota Tian Liongpang. Di dalam hutan di lereng bukit itu terdapat bangunan pondok-pondok sederhana dan inilah pusat perkumpulan Tionggipang yang jumlahnya kurang lebih 50 orang itu. Ketika Milana berhadapan dengan Sai Chulomo, gadis ini tidak dapat menahan kesedihan dan keharuannya. Dia menubruk Sai Chulomo sambil menangis. Bok Kongkong, kakek Bok. Dia menangis di pundak itu yang mengelus-elus kepalanya. Kakek itu duduk di kursi, kedua kakinya telah lumpuh akibat luka-lukanya ketika Tian Liongpang diserbu oleh anak buah Koksu. Nona Milana. Nona. Sai Chulomo juga mengejap-kejapkan matanya menahan air matanya. Akan tetapi kakek ini dapat menekan perasaannya, lalu menuntun Nona itu memasuki pondok. Mari kita duduk dan bicara, Nona. Kita harus masih bersyukur bahwa para pemberontak itu dapat dihancurkan oleh ibumu, dan biarpun Tian Liongpang sudah hancur lebur, namun namanya masih tetap baik sebagai pembela negara, mari duduk dan ceritakanlah. Saya mendengar bahwa Nona terculik. Saya telah mengerahkan semua anak buah perkumpulan ini untuk membantu dan menyelidiki keadaanmu, namun sia-sia. Apalagi terdengar berita bahwa engkau diculik orang Pulau Neraka, betulkah ini? Di antara kami tidak ada seorang pun yang tahu di mana letaknya Pulau Neraka itu. Milana menghapus air matanya, kemudian dia menceritakan kepada pembantu ibunya yang setia itu tentang semua pengalamannya. Betapa dia diculik oleh Wan Keng In, akan tetapi berhasil mempertahankan kehormatannya sungguh pun dia tidak berdaya untuk keluar dari Pulau Neraka. Betapa kemudian muncul Giam Kui Hong dan bersama keponakan dan murid ayahnya itu dia berhasil mendesak Keng In sehingga pemuda itu melarikan diri, sedangkan guru pemuda itu dilawan oleh kakek pendek yang menjadi guru Kui Hong. Kemudian, kembali dia terisak menangis ketika menceritakan kelakuan Gak Bun Beng kepadanya. Menurut kata Enci Kui Hong, oleh ayahku telah dijodohkan dengan dia, Kek. Akan tetapi, aku tidak sudi menjadi istri manusia rendah itu. Dia tidak saja berusaha untuk menyeret aku ke dalam perjinaan yang kotor, akan tetapi dia juga berzina dengan Giam Kui Hong. Milana menangis lagi. Dapat dibayangkan betapa marah, duka dan kecewa hati kakek itu. Gak Bun Beng adalah cucu keponakannya, karena ibu pemuda itu, Bok Him, yang dahulu diperkosa oleh Gak Liat si iblis botak sehingga melahirkan Bun Beng, baca cerita pendekar super sakti, adalah keponakannya. Dan dia pernah melamar Milana untuk Bun Beng, yang ditolak oleh ibu Milana dan yang membuat dia mundur teratur ketika mendengar bahwa ibu Milana bukan saja putri kaisar, akan tetapi ayah Milana adalah pendekar super sakti. Dan sekarang, pendekar super sakti bahkan telah menjodohkan putrinya itu dengan Gak Bun Beng, akan tetapi agaknya Bun Beng telah berubah, telah menjadi seorang pemuda berwatak kotor. Nona, benar-benar terjadikah apa yang kau ceritakan itu kepadaku? Menurut penglihatanku, Bun Beng bukanlah seorang berwatak bejat. Kalau aku tidak mengalami sendiri dibujuk rayu olehnya,
Kalau aku tidak melihat sendiri dia berzina dengan Kui Hong, aku sendiri tentu tidak percaya, Kek. Akan tetapi aku mengalami sendiri dan melihat sendiri. Kembali dia terisak dan menutupi mukanya. Sudahlah, Nona. Aku sendiri kalau kelak bertemu dengannya, akan menegur dan menghajarnya. Biarpun dia lihai, dia adalah cucu keponakanku, dan biarlah aku mati dalam tangannya kalau dia tidak dapat disadarkan. Sekarang, Nona hendak pergi kemana? Aku hendak mencari ibu. Berita hilangnya Milana itu? Beliau tidak lagi berada di kota raja, Nona. Kalau tidak salah dugaanku, dia tentu ikut bersama ayahmu ke Pulau Es. Milana menghela napas dan menghapus sisa air matanya, aku pun menduga demikian ketika Enci Kui Hong muncul di Pulau Neraka. Akan tetapi, aku sendiri tidak ingin ke Pulau Es setelah apa yang terjadi semua itu, setelah ayah menjodohkan aku dengan orang yang demikian rendah. Aku girang bahwa ibu akhirnya telah bersatu dengan ayah. Aku. Agaknya tidak ada jalan lain, aku akan ke kota raja menghadap kaisar. Dia ragu-ragu. Nona Milana, biarpun kaisar adalah kakekmu sendiri dan tentu kau akan diterima di istana, akan tetapi dapatkah engkau menyesuaikan diri dengan kehidupan di istana? Nona sudah biasa hidup bebas, mungkinkah Nona hidup terkurung dan terbatas di dalam istana? Milana menarik napas panjang. Aku pun meragukan hal itu, Bok Kongkong. Tentu aku tidak kerasan di sana. Kalau begitu, mengapa Nona tidak tinggal saja bersama kami? Ketika aku berhasil menyelamatkan diri dari serbuan anak buah Koksu pemberontak itu, aku bertemu dengan sisa para anggota Tian Liong Pang, dan bertemu dengan sisa anggota Pek Eng Pang yang sudah kehilangan pimpinan. Maka kukumpulkan mereka, kusatukan dan karena aku tidak berani menggunakan nama Tian Liong Pang, juga tidak sudi memakai nama Pek Eng Pang, aku lalu mendirikan perkumpulan baru bernama Tiong Gipang untuk menolong mereka, dan untuk mencegah mereka terperosok ke dalam lembah kejahatan. Kami sedang memperbaiki sebuah kuil besar dan kuno di hutan sebelah, Nona. Tempat itu akan menjadi pusat Tiong Gipang, dan kalau Nona suka tinggal bersama kami, hatiku akan menjadi lega dan girang, juga kehadiran Nona sebagai putri ketua Tian Liong Pang tentu akan mempengaruhi para anak buah Tiong Gipang dan mencegah mereka dari penyelewengan. Demikianlah mulai hari itu, Milana tinggal bersama kakek Sai Chulomo, bekas pembantu utama ibunya di Tian Liong Pang yang kini telah menjadi pangcu dari perkumpulan Tiong Gipang. Gadis yang cantik manis dan lincah itu menarik perhatian banyak mata, terutama mata laki-laki, ketika dia memasuki kota raja. Dia memang manis sekali, sepasang matanya jernih dan tajam memandang ke sana-sini, bukan hanya untuk mengagumi bangunan-bangunan besar di kota raja melainkan juga dengan penuh selidik pandang matanya menyapu wajah orang-orang yang dijumpainya, seolah-olah dia mencari seseorang di kota raja. Pakaiannya yang serba kuning itu membungkus ketat tubuh yang padat berisi dan langsing. Di pinggir pinggul yang padat dan pinggang yang langsing itu tergantung pedang, tanda bahwa darah manis berusia kurang lebih 20 tahun ini adalah seorang gadis perantau Kang Ou yang tidak boleh dipandang ringan. Gadis baju kuning ini adalah Ang Siok Bei, putri tunggal ketua Butong Pai yaitu Ang Lo Jin, orang tua Ang, atau Ang Tian Pak. Seperti telah kita ketahui rombongan Piao Su yang pernah bentrok dengan Gak Bun Beng ketika terjadi pemerkosaan dan pembunuhan suami istri di dekat telaga, adalah murid-murid Butong Pai. Setelah mereka itu menyelesaikan tugasnya, pemimpin Piao Su itu lalu menceritakan peristiwa itu kepada Butong Pai dan Ang Siok Bei juga hadir dalam pertemuan ini. Ketika mendengar bahwa Gak Bun Beng melakukan perbuatan keji seperti itu, ketua Butong Pai terkejut bukan main dan hampir tidak dapat percaya kalau yang bercerita bukan muridnya yang dipercayanya. Terutama sekali Ang Siok Bei, putrinya. Dara ini telah tahu bahwa dia oleh ayahnya hendak dijodohkan dengan Gak Bun Beng, dan sungguh pun pemuda itu belum menerima perjodohan ini, namun ayahnya masih selalu mengharapkan terjadinya ikatan jodoh itu. Karena inilah, juga karena dia sendiri pun tertarik dan jatuh cinta kepada pemuda itu, maka Siok Bei menganggap dirinya sebagai tunangan Gak Bun Beng dan tidak menghiraukan lain laki-laki lagi, bahkan di dalam lubuk hatinya dia mengambil keputusan tidak akan menikah kalau tidak dengan Bun Beng. Maka, dapat dibayangkan betapa kaget dan hancur hati Dara ini mendengar penuturan para Piao Su yang menduga bahwa Gak Bun Beng melakukan hal yang amat keji, memperkosa dan membunuh seorang wanita, membunuh pula suami wanita itu di dekat telaga. Pada keesokan harinya,
Ketua Butong Pai tidak melihat putrinya dan dia hanya dapat menghela napas, maklum bahwa kepergian putrinya itu tentu ada hubungannya dengan penuturan murid Butong Pai tentang Gak Bun Beng. Dugaan Ketua Butong Pai ini memang benar. Siok Bei meninggalkan kuil Butong Pai untuk pergi mencari Bun Beng, untuk menyatakan sendiri kebenaran penuturan itu. Dia harus bertemu dengan pemuda itu dan akan ditanyai tentang peristiwa yang dituturkan oleh kepala Piausu itu. Kalau memang benar pemuda itu menjadi seorang penjahat keji, dia akan memusuhinya dan akan diputuskannya hubungan batin yang timbul karena janji ayahnya kepada pemuda itu. Akan tetapi dia masih tidak percaya bahwa pemuda yang gagah perkasa itu berubah menjadi seorang penjahat cabul yang berhati kejam. Tiba-tiba Siok Bei menghentikan langkahnya dan menoleh, memandang kepada seorang pemuda yang bercaping bundar dan berpedang di punggungnya. Gak Bun Beng. Benarkah Gak Bun Beng pemuda itu? Telah lama dia tak bertemu dengan pemuda itu, dan ada kemiripan pemuda yang lewat tadi dengan pemuda idaman hatinya. Dia cepat membalik dan mengejar. Untuk menegur, dia belum berani karena takut kalau dia salah lihat. Pemuda yang tampan itu berjalan cepat menuju ke pintu gerbang kota raja. Siok Bei terpaksa mengikutinya terus, keluar lagi dari kota raja. Kesangsiannya lenyap ketika dia melihat pemuda di depan itu kini berlari cepat sekali setelah tiba di luar pintu gerbang kota raja. Siapa lagi kalau bukan Gak Bun Beng yang pandai berlari cepat itu? Gak Tai Hiap. Dia menegur sambil mengejar, mengerahkan ginkangnya untuk berlari cepat. Pemuda itu berlari terus dan betapapun Siok Bei mengerahkan kepandaiannya, tetap saja tidak mampu mengejarnya. Maka dia berseru lagi. Gak Tai Hiap, aku Ang Siok Bei ingin bicara. Pemuda itu berhenti dan membalikkan tubuh. Setelah mereka berhadapan, kembali timbul kesangsian di hati Siok Bei. Dia meragu apakah benar-benar pemuda ini Gak Bun Beng. Apakah aku berhadapan dengan Gak Tai Hiap? Tanyanya sambil menatap wajah yang tampan itu. Pemuda itu tersenyum. Agaknya engkau mencari Gak Bun Beng, Nona? Aku bukan Gak Bun Beng, akan tetapi aku adalah sahabatnya. Nona siapakah dan ada urusan apa mencari Gak Bun Beng? Ah. Maaf, saya kira engkau Gak Bun Beng. Saya. Ang Siok Bei dan saya mencarinya. Tolong beritahu di mana dia? Dia tidak mudah dijumpai begitu saja, Nona. Siapakah Nona? Akan saya sampaikan kepadanya. Saya adalah tunangannya dari Butong Pai. Pemuda itu mengangguk-angguk dan mengerutkan alisnya. Dari Butong Pai? Baik, akan saya sampaikan kepadanya, Nona. Sebaiknya Nona pergi ke kota raja lagi, bermalam di sebuah penginapan. Malam ini dia akan datang mengunjungimu. Setelah berkata demikian, pemuda itu berkelebat dan sebentar saja sudah berada jauh sekali. Hal ini mengejutkan hati Siok Bei karena dia maklum bahwa kepandaiannya berlari cepat tidak dapat dipakai menandingi ilmu lari cepat pemuda itu. Betapapun juga, hatinya girang. Pemuda itu kiranya sahabat Gak Bun Beng dan kalau sudah disampaikan, tentu Gak Bun Beng akan menjumpainya. Jantungnya berdebar tegang dan dia makin tidak percaya bahwa Gak Bun Beng telah menjadi seorang jahat. Malam hari itu Siok Bei menanti di dalam kamarnya dengan hati bimbang dan tegang. Kalau dia teringat betapa dia tadi mengaku sebagai tunangan Gak Bun Beng kepada pemuda itu, jantungnya berdebar dan mukanya terasa panas. Bagaimana kalau pemuda tadi menyampaikannya kepada Gak Bun Beng? Tunangan? Pemuda itu dahulu menolak usul ayahnya yang hendak menjodohkan mereka. Bagaimana sekarang secara tak tahu malu dia mengaku tunangannya? Biarlah, setidaknya pengakuannya itu telah membuka rahasia hatinya terhadap Bun Beng. Menjelang tengah malam, dia mendengar suara di jendela kamarnya. Dia memandang terbelalak dan menegur halus. Siapa? Nona Ang Siok Bei, aku adalah Gak Bun Beng. Harap suka membuka jendela, terdengar suara dari luar, suara yang halus dan mendebarkan jantungnya. Tunggu sebentar. Siok Bei membesarkan api penerangan, kemudian secara tak sadar tangannya membereskan rambutnya yang berjuntai di dahi, kemudian membuka daun jendela. Angin menyambar dari luar memadamkan lampu penerangan sehingga keadaan kamar itu menjadi remang-remang, hanya mendapat sorotan lampu penerangan di luar kamar yang dipasang di ujung lorong. Kemudian tampak bayangan seorang pemuda bertopi caping lebar bundar melayang masuk ke dalam kamar itu. Kenapa kau memadamkan lampu? Hus.
Jangan ribut-ribut, nanti semua tamu terbangun. Nona Ang, ada apakah engkau mencari aku? Gak Tai Hiap. Aku sengaja mencarimu untuk bertanya. Kami mendengar penuturan para piausu anak murid Butong Pai bahwa engkau telah melakukan perbuatan keji. Aku tidak percaya, akan tetapi aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri. Nona, katakan dulu sebelum aku menjawab. Apakah engkau cinta kepadaku? Ditanya demikian yang sama sekali tidak pernah disangkanya, Siok Bei menggigil dan suaranya tersendat-sendat ketika dia berkata. Aku telah ditunangkan kepadamu oleh ayah. Bagus, Bei Moi, aku pun cinta kepadamu. Betapa rinduku kepadamu. Setelah berkata demikian pemuda itu sudah memeluknya. Siok Bei hendak membantah dan menolak, akan tetapi suaranya hilang ditelan ciuman pemuda itu. Siok Bei makin terkejut dan hendak mendorong, akan tetapi tiba-tiba pundaknya ditotok dan dia roboh dengan lemas. Hanya kedua matanya yang terbelalak penuh kengerian ketika dia dipondong oleh pemuda itu dan dilempar ke atas pembaringan. Telinganya mendengar suara yang kini terdengar seperti suara iblis. Kau cinta kepadaku dan aku cinta kepadamu. Apalagi yang lebih menarik daripada itu? Marilah kita mencurahkan cinta kasih kita, dan tentang semua perbuatanku dengan wanita lain, tak perlu kau hiraukan, manis. Kalau saja dia mampu bergerak, tentu Siok Bei akan melawan mati-matian, dan kalau saja dia mampu bersuara tentu dia akan menjerit-jerit dan memaki-maki. Akan tetapi apa daya, dia tidak mampu bersuara, tidak mampu bergerak sehingga dia hanya mampu menangis ketika pemuda itu mulai menggagahi dirinya. Dia pergi mencari Bun Beng untuk bertanya, untuk membuktikan sendiri apakah benar berita yang disampaikan oleh anak murid Butong Pai itu. Siapa mengira, dia kini memperoleh bukti yang mutlak karena dia sendiri menjadi korban kebuasan pemuda yang tadinya dijunjung tinggi itu. Pemuda yang dirindukan dan dicinta dengan diam-diam kini mendatangkan rasa muak, benci dan dendam. Menjelang pagi, dalam keadaan hampir pingsan, Siok Bei melihat pemuda itu mendekati jendela dan berkata, "Kalau engkau ingin terus menikmati malam-malam seperti ini dengan aku, Siok Bei yang manis, datanglah kau ke kuil di atas bukit sebelah utara kota raja dan carilah Tiong Gipang. Aku menantimu di sana. Sampai jumpa lagi, kekasihku." Tubuh itu berkelebat dan sekali loncat saja lenyap dari dalam kamar. Siok Bei hanya dapat menangis. Menangis karena dua hal yang menghancurkan hatinya, yang menghancurkan hidupnya, menghancurkan harapannya. Pemuda yang diharapkan menjadi jodohnya, yang ditunggunya dengan setia sehingga dia menolak semua pinangan orang, yang diam-diam dicintanya, ternyata telah menjadi seorang yang buas dan hina, seorang penjahat cabul yang kejam sekali melebihi iblis. Dan di samping ini, dia telah menjadi korban. Dia telah menjadi seorang yang rusak kehormatannya, tidak mungkin menjadi seorang wanita yang dihormati lagi. Dia harus membalas dendam ini. Kalau perlu dia akan mengorbankan nyawa, karena apa artinya hidup ini setelah apa yang terjadi malam tadi? Setelah totokan itu pulih dengan sendirinya, Siok Bei juga hanya dapat menangis, bahkan menangis pun tidak berani terlalu keras. Kalau terdengar orang dan ada yang bertanya, apa yang harus dijawabnya? Peristiwa mengerikan yang menimpa dirinya semalam tidak akan diketahui siapa juga, kecuali dia dan si laknat Gak Bun Beng. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Siok Bei telah meninggalkan rumah penginapan keluar dari kota raja menuju ke utara. Menjelang senja barulah dia dapat menemukan kuil yang dimaksudkan oleh Gak Bun Beng ketika hendak meninggalkan kamarnya tadi pagi. Namun Siok Bei bersikap hati-hati ketika melihat banyak orang keluar masuk di bangunan kuil yang dikelilingi pondok-pondok kecil itu. Tentu mereka ini para anggota Tiong Gipang. Dia datang untuk mencari Gak Bun Beng dan untuk membunuhnya. Kalau dia muncul begitu saja, bukan hanya usaha membalas dendam itu akan gagal, bahkan dia akan tertawan dan akan menjadi permainan pemuda iblis itu. Dia harus menahan sabar dan baru turun tangan malam nanti. Dengan pikiran ini Siok Bei bersembunyi di dalam hutan, menanti datangnya malam. Dia harus selalu menekan hatinya untuk tidak menangis terus. Setiap kali teringat akan malapetaka yang menimpa dirinya, ingin dia menjerit-jerit dan menangis. Malam itu sunyi sekali di luar kuil Tiong Gipang, karena memang kuil itu berada di dalam hutan, tidak mempunyai tetangga. Para anggota yang sudah lelah karena siang tadi bekerja atau berlatih silat, kini sudah beristirahat di dalam pondok-pondok kecil yang dibangun di sekeliling kuil. Hanya ada beberapa orang penjaga yang meronda secara bergilir untuk menjaga keselamatan dan keamanan kuil mereka.
Sesosok bayangan berkelebat dan menyelinap di bawah bayangan pohon yang gelap. Bayangan ini adalah Ang Siok Bei yang berhasil melompati pagar yang mengelilingi tempat itu. Dia ingin memasuki kuil dengan diam-diam, mencari dan membunuh Gak Bun Beng, atau kalau gagal, terbunuh. Akan tetapi, ketika dia menyelinap ke dalam kuil melalui sebuah pintu samping yang terbuka dan tiba di ruangan depan, tiba-tiba ada suara menegurnya. Siapa? 3 orang penjaga muncul dengan tiba-tiba, mengejutkan hati Siok Bei. Mereka itu adalah 2 orang berpedang dan seorang bersenjata tongkat. Ketika melihat bahwa orang tak terkenal yang berkelebat masuk itu adalah seorang gadis cantik, 3 orang penjaga itu terbelalak heran dan tidak mau sembarangan turun tangan menyerang. Siok Bei yang mengira bahwa mereka itu tentulah anak buah Gak Bun Beng, sudah mencabut pedangnya dan menerjang tanpa banyak cakap lagi. Dia harus merobohkan mereka ini sebelum yang lain-lain datang. Terang-terang. Ai. 3 orang itu terkejut, sedapat mungkin menangkis. Akan tetapi gerakan Siok Bei yang lincah dan serangannya yang tak tersangka-sangka itu terlalu lihai bagi mereka. 2 orang terluka lengannya dan seorang lagi terluka dadanya oleh sambaran pedang putri ketua Butong Pai yang perkasa ini. Akan tetapi teriakan mereka mendatangkan 7 orang penjaga lainnya. Melihat ini, dengan gemas Siok Bei sudah menggerakkan pedangnya mengamuk sambil berteriak marah, Gak Bun Beng manusia busuk. Kiranya engkau pengecut, mengandalkan banyak anak buahmu. Keluarlah kalau kau laki-laki, kita mengadu nyawa. Mendengar seruan ini, penjaga terheran dan mereka menahan senjata sambil melompat mundur, terdengar bentakan nyaring. Tahan senjata. Ang Siok Bei juga menahan pedangnya ketika melihat munculnya seorang dara yang amat cantik dan gagah. Dara ini bukan lain adalah Milana, yang tadi terkejut mendengar suara ribut-ribut dan keluar dari kamarnya. Kebetulan sekali dia mendengar disebutnya nama Gak Bun Beng yang ditantang oleh wanita muda yang mengamuk itu, maka dia cepat menghentikan pertandingan. Sejenak kedua orang wanita muda itu saling berpandangan. Siok Bei masih memandang marah karena menduga bahwa tentu wanita cantik itu kaki tangan Gak Bun Beng pula, sedangkan Milana menduga-duga siapa wanita yang agaknya memusuhi Gak Bun Beng itu, juga dia terheran-heran mengapa wanita itu mencari Bun Beng di kuil Tionggipang. Bersambung ke bab 62. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.